Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, dan dijauhkan dari segala jenis mara penyakit dan mara bahaya ya. Dan tentunya juga mudah-mudahan adik-adikku semua, anak-anakku semua ini hari ini semangat dalam belajarnya. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas bab 2 materi pelajaran TIK kelas 4, yaitu tentang apa? Tentang mengenal perangkat lunak pengolah gambar ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang software hardware. Nah, pasti masih ingat ya. Sebelum Bapak lanjutkan, nah kita simak terlebih dahulu, kita singgung dikit tentang materi kemarin. Nah, perangkat lunak atau software itu apa sih? Masih ingat? Nah, software itu adalah suatu perangkat lunak berupa program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, jadi kalau perangkat lunak pengolah gambar itu apa? Yaitu perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengolah data grafis atau gambar. Misalnya seperti poster, ilustrasi, undangan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam perangkat lunak pengolah gambar. Apa saja sih macam-macamnya? Yang pertama ada Paint, yang kedua ada CorelDRAW, yang ketiga ada Adobe Photoshop, yang keempat ada Adobe Illustrator, yang kelima ada Micromedia Freehand, yang keenam ada Inkscape. Nah, itu dia beberapa program-program perangkat lunak pengolah gambar. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, program Paint. Apa itu program Paint? Nah, program Paint itu adalah salah satu program atau software pengolah gambar ya. Salah satu program atau software pengolah gambar. Nah, program ini merupakan salah satu program bawaan dari Microsoft Windows. Jadi adik-adik yang sudah punya komputer itu pasti ada program Paint-nya, karena setiap Windows, mau Windows 7, 8, 10 semuanya itu sudah ada program Paint-nya. Nanti kita pelajari lebih lanjut bagaimana cara membukanya. Nah, program Paint ini itu dibuat oleh Microsoft pada tahun 1995 ya. Pada Agustus 1995 ini oleh perusahaan yang bernama Microsoft itu diperkenalkan ke publik ya. Terus kemudian tahun 2009 itu dikembangkan lagi, lebih canggih lagi, lebih banyak fiturnya ya, sampai sekarang yang bisa kita pakai. Selanjutnya yang kedua ada program CorelDRAW. Nah, udah pernah dengar? Ya, program CorelDRAW adalah sebuah aplikasi atau software pengolah gambar vektor. Nah, siapa pembuatnya? Yaitu perusahaan yang disebut dengan Corel Corporation. Nah, ini sebuah perusahaan komputer yang didirikan pada tahun 1985 di Ottawa, Kanada ya. Nah, pada tahun 1987, insinyur Corel, Michel Boulon dan Pat Byrne mengembangkan program ilustrasi berbasis vektor untuk digabungkan dengan sistem penerbitan desktop mereka. Nah, itu jelas singkatnya ya. Jadi, perusahaan yang membuat program CorelDRAW itu adalah perusahaan Corel Corporation, dan sedangkan pembuatnya adalah insinyur Corel, Michel Boulon dan Pat Byrne ya. Pada tahun 1987 itu dia pengembangnya. Selanjutnya yang ketiga ada Adobe Photoshop ya. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ini dikembangkan oleh perusahaan yang disebut dengan Adobe PNC ya. Adobe PNC ini salah satu perusahaan pembuat Adobe Photoshop. Nah, Adobe PNC ini berkantor pusat di San Jose, California ya, di San Jose,
California. Ini perusahaan yang didirikan di sana. Nah, dan didirikan pada kapan? Didirikan pada bulan Desember 1982 oleh John Warnock dan Charles Guest, ya. Jadi perusahaan Adobe NC ini berkantor pusat di San Jose, California, didirikan oleh John Warnock dan Charles Guest pada tahun 1982 bulan Desember. Nah, program perusahaan Adobe NC ini itu banyak ya aplikasinya yang sudah dibuat. Itu seperti Adobe Flash, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ada Acrobat Reader, Portable Document Format atau PDF, Adobe Creative Suite, dan juga Adobe Creative Cloud. Nah, kita ke Adobe Photoshop ya. Adobe Photoshop itu adalah perangkat lunak aplikasi komputer yang digunakan untuk mengedit dan memanipulasi gambar digital ya. Perusahaan yang membuatnya yaitu Adobe Corporation. Adobe INC ya. Perusahaan buatnya adalah Adobe INC. Nah, di Adobe Photoshop ini sudah disediakan filter reduce grain yang berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya atau kekurangan cahaya. Misal di posisi gelap ini bisa dikurangkan nanti cahayanya, ditambah cahayanya jadi bisa lebih terang, atau di posisi terlalu terang bisa dikurangi intensitas cahayanya. Nah, ini fungsi dari reduce grain. Kemudian Photoshop itu dikembangkan pada tahun 1987 oleh Thomas dan John Knoll, bersaudara di Amerika ya. Kemudian yang selanjutnya ada Adobe Illustrator. Ini sama, salah satu program perusahaan program aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan Adobe INC ya. Dia adalah perangkat lunak grafis berbasis vektor yang dikembangkan dipasarkan oleh Adobe System atau Adobe INC itu ya. Selanjutnya ada Macromedia Freehand. Macromedia Freehand itu adalah aplikasi komputer untuk membuat grafik vektor 2 dimensi ya. Untuk membuat grafik vektor 2 dimensi. Selanjutnya itu ada Inkscape. Inkscape sendiri adalah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit atau mengolah gambar vektor yang bersifat perangkat lunak bebas atau open source alias gratis. Nah, ini seperti yang kemarin adik-adik pernah pelajari, ada Linux ya. Nah, ini salah satu dari program itu. Nah, itu materi kita hari ini, sejarah singkat tentang beberapa fitur-fitur berbasis pengolah gambar. Tugas adik-adik hari ini adalah mencatat kembali materi yang sudah Bapak jelaskan sebagai acuan nanti dalam adik-adik menghadapi ujian. Nah, ya, jangan lupa tadi tulis catatannya dalam buku, kemudian difotoin, kirim ke Bapak, dan disimpan rapi-rapi karena nanti akan berfungsi di waktu adik-adik ujian. Nah, itu aja pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang program Paint dan cara penggunaannya ya. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah menyimak materi hari ini sampai akhir. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.